uh, menurut saya yang penting dipahami adalah tidak ada istilahnya impact first or profit first kayak gitu. Jadi kita tidak perlu memilih antara profit dengan impact kayak gitu, karena dengan misalnya pendekatan human center design tadi yang kita sudah elaborasi, itu semuanya bisa ditaruh di drawing board dan semuanya bisa didesain dalam satu rancangan product development life cycle. Hey, halo, Halo, Mas Arya, apa kabar? baik-baik. Selamat datang di Amarta. Oke, ini adalah baru pertama kali saya main ke Amarta. Iya, Pertama iya. kali datang, abis itu saya mau nanya banyak hal sama Mas Arya. Silakan. Mari, silakan Oke, masuk. let's go. Thank you. Halo, selamat datang di podcast Future City Talks. Di program ini kita membuka diskusi dengan berbagai macam narasumber dari berbagai background, apakah itu dari pemerintahan, kemudian juga pakar internasional, startups, dan juga influencer, untuk kemudian membahas topik-topik yang mendukung ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai inovasi dan sudah bersama saya adalah Mas Arya Widianto. Beliau adalah Director dan juga CRSO dari Amarta Fintech. Halo, apa kabar Mas Arya? Baik, sehat. Terima kasih sudah bergabung di Future City Talks kali ini. Terima kasih. Oke, saya pengen nanya dulu nih mengenai kegiatan ataupun mungkin kesibukan dari Mas Arya belakangan. Ya, selama pandemi kita WFH, jadi semua karyawan bekerja dari rumah, ke kantor hanya sekali saja. Dan yang kita lakukan biasanya melakukan team engagement virtually, dan juga kita ada beberapa program ya untuk memastikan seluruh karyawan dalam keadaan sehat jasmani dan juga secara mental. Jadi kita ada beberapa program di kantor yang terkait dengan mental health. Kalau ngomongin soal inovasi, sejauh mana kemudian inovasi ini menjadi satu hal yang sangat penting buat Amarta, dan bagaimana sebetulnya Mas Arya sendiri melihat inovasi ini? Ya, saya rasa inovasi ini sebuah keniscayaan gitu ya, sebuah eventualities bagi sebuah perusahaan untuk bisa tetap survive dan juga winning the market kayak gitu. Karena tanpa inovasi berarti kita tidak bisa memahami customer kita dengan baik, dan ya akhirnya menjadikan produk dan company kita tidak relevan buat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ketika kita bicara sustainability atau keberlangsungan bisnis yang mana itu terkait juga dengan profitability dan juga bagaimana kita scale di market, maka inovasi ini menjadi sangat penting. Karena dengan berinovasi kita tetap bisa relevan dengan cara berubah atau berevolusi sesuai dengan perubahan atau dinamika yang terjadi di customer kita. Jadi pada saat customer kita berubah, kita pun juga harus berubah dari sisi produk, dari sisi layanan yang kita berikan, kemudian dari sisi human resources atau kompetensi karyawannya juga harus berubah. Nah, disinilah peranan inovasi ini berfungsi atau menjadi sangat-sangat penting ya untuk survival dan sustainability dari sebuah perusahaan. Jadi satu kata untuk inovasi itu adalah core untuk bisa kita sustain sebagai sebuah bisnis. Oke, Mas Arya, kita tahu Amarta sendiri adalah sebuah fintech yang inovatif, ini mewujudkan inklusi keuangan khususnya bagi bisnis mikro di Indonesia. Ya. Nah, bicara mengenai dampak, saya yakin sih ini dampaknya udah banyak gitu ya yang didapatkan ataupun mungkin dihasilkan dari apa yang kemudian sejauh ini sudah dilakukan oleh Amarta. Nah, mungkin Mas Arya bisa sampaikan sedikit apa saja capaian-capaian yang sudah kemudian ataupun dilakukan lah oleh Amarta, dampaknya seperti apa? Ya, dari sisi inklusi keuangan atau jangkauan Amarta untuk bisa memberikan layanan keuangan dalam bentuk modal kerja gitu ya buat para pengusaha mikro perempuan di desa, saat ini kita sudah menjangkau sekitar hampir 1 juta orang
1 juta micro businesses sudah bisa didanai oleh Amarta. Dan saat ini kita sudah melayani di sekitar 18.900 desa di 17 provinsi di Indonesia. Nah itu dari sisi jangkauan gitu ya. Kemudian lebih jauh lagi dari modal kerja yang diberikan oleh Amarta ini ternyata juga menghasilkan impact atau menghasilkan dampak bagi peningkatan taraf kehidupan mereka gitu ya, atau well-being matrix-nya gitu ya. Pertama dari sisi pendapatan, kita melihat pengusaha mikro yang mendapatkan pembiayaan dari Amarta itu dalam waktu 1 tahun penghasilannya bisa meningkat antara 200 sampai 700%. Kemudian apa sih beyond pendapatan yang meningkat ini? Ternyata kita juga melihat lebih banyak tenaga kerja yang bisa direkrut dari desa-desa atau dari tetangga-tetangga dari peminjamnya Amarta gitu ya. Jadi kita bisa create jobs di pedesaan. Jadi memungkinkan ibu-ibu dan para perempuan di desa untuk bisa mendapatkan penghasilan, tetapi juga dengan tetap menjadi ibu rumah tangga atau menjadi anggota keluarga tanpa meninggalkan keluarganya, misalnya dengan bekerja di kota seperti itu. Nah itu salah satu dampaknya. Dampak lanjutannya dari penghasilan yang meningkat juga tingkat kesehatan itu meningkat, konsumsi makanan yang bergizi meningkat, kemudian pengetahuan mereka tentang kesehatan dan hygiene, misalnya punya toilet di rumah kayak gitu ya, itu juga meningkat. Jadi overall well-being-nya peminjam kita itu meningkat, dan inilah yang kita ungkapkan atau kita tuliskan dalam laporan tahunan Impact Amarta yang kita menyebutnya sebagai Sustainability Report. Nah itu kita publish setiap tahun untuk bisa melihat secara detail capaian-capaian dari dampak yang diberikan oleh bisnis Amarta buat masyarakat gitu. Satu hal yang menarik, ada multiplier effect dari sebuah pendanaan yang dilakukan oleh Amarta sendiri kepada debiturnya begitu ya. Pelaku-pelaku usaha mikro yang ada di daerah-daerah yang tadinya hanya kemudian saya nih ya sebagai orang yang mungkin di luar Amarta pun masyarakat umum melihat meminjam dana hanya untuk keberlanjutan bisnis, tapi ternyata ada dampak-dampak di luar itu, well-being-nya ikut tumbuh gitu ya. Mas Arya, saya pengen tahu, tentu saja kita kemudian, ataupun saya lah semakin menyadari bahwa Amarta memiliki unique point dalam interaksinya, dan ini tentu saja bersifat sosial dan berfokus pada manusia begitu ya, ataupun mungkin pelaku UMKM sendiri. Bagaimana sebetulnya human-centered design ini dalam menyediakan akses finansial dalam program mentoring bagi pemberdayaan wanita di Indonesia? Tadi sempat ada contohnya, mungkin Anda bisa elaborasi lebih lanjut. Ya, jadi human center design konsep bagi Amarta itu kita terjemahkan menjadi salah satu values perusahaan kami gitu ya, yaitu customer obsessed kayak gitu. Artinya produk dan juga layanan dan cara bekerjanya Amarta itu diinspirasi oleh para customer kami kayak gitu. Jadi contohnya pada saat kita merancang sebuah produk baru, tim kami melakukan riset yang mendalam kepada customer kita di lapangan. Kita memahami gimana cara mereka hidup, bagaimana mereka melakukan transaksi sehari-hari, bagaimana pola mereka mengelola uang, bagaimana mereka melakukan transaksi dan interaksi dengan keluarganya mereka, dengan tetangga mereka. Nah, dari insight-insight inilah kita membuat rancangan desain, kira-kira produk yang bisa menyelesaikan persoalan hidup mereka itu seperti apa, gitu. Nah, fokus terhadap kebutuhan dan perilaku calon customer kita inilah yang kita jadikan sebagai implementasi human center design. Jadi pada saat kita merancang teknologi maupun aplikasi contohnya ya, ataupun produk digital Amarta, itu semuanya adalah berasal dari feedback customer kita. Makanya dalam hal ini ketika Amarta bicara tentang impact yang kita deliver kepada masyarakat, itu sudah memang by design atau sudah kita rancang dari depan. Nah, disinilah peranan pendekatan human centered design ini diperlukan gitu. Jadi pada saat kita membuat produk atau teknologi, tidak hanya for the sake of technology itself atau for the sake of product itself, tetapi
kehidupan apa yang ingin diubah gitu. Nah, bicara soal inovasi ini, mungkin Mas Arya bisa sharing sedikit, ada case study lah, ataupun mungkin hal yang bisa di-share kepada teman-teman yang mungkin sejauh ini masih exercising their innovations in terms of memulai bisnis mereka, apa yang perlu dilakukan supaya inovasinya impactful, inovasinya sustainable gitu. Apa aja Mas Arya? Ya, saya rasa buat para inovator atau pelaku usaha gitu ya, atau social entrepreneurs yang saat ini sedang memikirkan kira-kira mau berbuat atau melakukan apa gitu ya. Menurut saya yang penting dipahami adalah tidak ada istilahnya impact first or profit first kayak gitu. Jadi kita tidak perlu memilih antara profit dengan impact kayak gitu, karena dengan misalnya pendekatan human center design tadi yang kita sudah elaborasi, itu semuanya bisa ditaruh di drawing board dan semuanya bisa didesain dalam satu rancangan product development life cycles. Jadi pada saat kita merancang sebuah produk atau layanan atau services, impact-nya juga sudah dimasukkan, kira-kira dengan produk ini kita mau mendeliver impact apa atau dampak apa sih yang ingin diciptakan dari produk yang kita desain gitu ya, atau kira-kira solusi apa sih yang bisa dihasilkan dari services yang mau kita launch atau produk yang mau kita buat kayak gitu. Jadi semua human problems itu kita taruh di sebuah desain, kemudian kita baru merancang dan memikirkan kira-kira solusi apa ya yang bisa kita desain melalui produk kita kayak gitu. Jadi produk itu harus bisa address both profitability dan juga impact atau manfaat apa yang mau kita deliver kepada society. Dan kita nggak perlu memilih, misalnya kalau kita fokus di profitability berarti kita nggak bisa deliver impact. Atau kalau misalnya kita mau deliver impact, wah berarti sisi profitability-nya ketinggalan dong kayak gitu. Nah, dua-duanya bisa berjalan beriringan asalkan kita bisa merancang sebuah desain yang memang itu impact driven kayak gitu. Jadi semuanya bisa tercapai di situ. Mas Arya, bicara mengenai sektor bisnis dari berbagai macam startup, kan ini banyak banget gitu ya. Apa sih garis merah yang bisa Mas Arya sampaikan kepada yang kemudian saat ini lagi menyaksikan wawancara kita, supaya secara impact, bisnisnya akan impactful, dan secara sosial juga manusia gitu ya, terlayani lah ataupun merasakan manfaat dari bisnis yang kita miliki. Ya, bisnis akan bisa impactful ketika kita menempatkan manusia itu sebagai end goals-nya gitu ya. Jadi bisnis ini atau services yang kita produksi harus didedikasikan untuk bisa menyelesaikan persoalan manusia. Nah, disinilah fungsinya kita mempelajari seperti konsep human center design gitu ya. Bagaimana kita belajar untuk berempati, mendengarkan masyarakat di sekitar kita, problems-nya mereka seperti apa, dan dari insight inilah, dari empathy inilah kita mulai merancang kira-kira produk atau services apa yang bisa kita create, kita ciptakan untuk membantu kehidupan mereka agar menjadi lebih baik. Nah, ketika kita sudah bisa menempatkan human atau manusia sebagai end goals dari produk atau layanan kita, maka produk yang kita ciptakan itu pasti akan impactful karena itu dirancang dari awal untuk bisa membuat hidup mereka lebih baik kayak gitu. Saya ngobrol sama Mas Arya, banyak banget hal yang saya kemudian serap dan saya petik. Pulang dari sini saya punya banyak oleh-oleh berupa inspirasi dan juga hal yang kemudian saya pengen lakukan gitu ya. Itu tadi dia ngobrol saya bareng sama Mas Arya. Masih ada topik lain usai jeda berikut, tetap di Future City Talks.